masing-masing desa ini punya problem. Iya. Punya problem tersendiri. Ya, pemimpin kalau tidak membangun visi bersama OPD, kepala desa, lurah, maka ini akan susah. Kenapa? Karena lari masing-masing. Tapi kalau sudah dibangun visi bersama ini, saya yakin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dahlan Jemudin di channel yang paling Anda tunggu ini. Kali ini saya ingin berbincang tentang pembangunan di daerah. Dan yang paling penting dari beberapa daerah itu salah satunya adalah Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten Tojo Una-Una ini cukup dikenal sebagai daerah paling potensial karena berada di Teluk Tomini, dan yang paling dikenal di dunia internasional itu adalah pariwisata Togean. Kita akan melihat secara keseluruhan bagaimana Kabupaten Tojo Una-Una kini dan akan datang. Dan untuk membahas masalah ini sudah hadir bersama saya salah seorang tokoh di Kabupaten Tojo Una-Una. Beliau adalah Bapak Haji Hasan Lasiata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Setahu saya Kabupaten Tojo Una-Una itu masuk salah satu daerah tertinggal. Iya. Tertinggal masuk. Tentu karena ada masyarakat miskin di situ. Kondisi kemiskinan di daerah itu seperti apa sebetulnya? Iya. Jadi Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah adalah kabupaten yang angka kemiskinan tertinggi setelah Donggala. Kemiskinan tertinggi setelah Donggala. Berarti urutan kedua kemiskinan itu ya. Yang ya. paling tinggi Donggala. Paling tinggi Donggala. Berapa persen? Ya, kurang lebih 18,7%. Miskin sekali berarti. Iya. Dengan potensi yang begitu besar, baik pertanian, perikanan maupun pariwisata, tapi pengolahannya tidak fokus, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan daerah kita ya terus dalam stigma angka kemiskinan tertinggi ya? Di Sulawesi Tengah. Sebagai orang Tojo Una-Una, sebagai tokoh di sana, bagaimana Bapak melihat soal kemiskinan ini? Ya, saya melihat bahwa kemiskinan dalam standar yang dipakai oleh statistik itu ada dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan makan. Kebutuhan makan kita di sana itu 420.000 per jiwa per bulan. Beda dengan Kabupaten Poso cuma 360.000. Iya. Bahkan Parigi itu 320, termasuk Gorontalo. Kenapa kita tertinggi kebutuhan bahan makanan kita? Ya karena kita serba impor dari luar, beras dari luar, telur ayam dari luar. Bahkan sayur-sayuran kita itu banyak dari luar. Ya. Itu yang menyebabkan tingkat kemiskinan di sana menjadi tinggi. Itu pada satu faktor, yaitu kebutuhan makan. Kemudian faktor yang kedua adalah banyaknya masyarakat kita yang rumahnya tidak layak huni. Ya, kalau saya mencoba membedah satu persatu bahwa angka kemiskinan kita tertinggi itu, desa penyumbang angka miskin terbesar itu ada di 42 desa. 42 desa ya. Itu yang kemudian kita akan gagas ke depan ya dalam rangka untuk membenahi daerah sana. 42 desa penyumbang angka miskin terbesar itu adalah Desa Kasiala urutan pertama. Desa Kasiala urutan pertama itu dia 364 kakak. Desil itu dia di kepulauan atau di darat? Di darat. Di darat ya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga angka kemiskinan di Desa Kasiala itu karena akses jalan yang tidak ada. Kita mau menuju ke Desa Kasiala itu harus menaiki Katinting melawan arus selama 3 jam. Sehingga di sana penghasilan pertanian itu jagung saja itu cuma Rp800 per kilo. Per kilogram. Sementara karena di luar itu sampai 3.000, 3.500. Akses jalan di sana itu yang sama sekali tidak ada. Kalau desa-desa lain itu desil satunya di bawah 100. Hanya Desa Kasiala itu. Nah, sehingga ya program kita ke depan ya sebagai calon bupati dan wakil bupati, saya mendampingi Haji Rendi adalah membuka akses jalan ini. Kalau akses jalan ini terbuka, maka dia akan dapatkan pertama
tingkat produksi Iya. dan mobilisasi hasil produksi itu akan semakin bagus, dan yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di ya. Desa Kasih Allah. Berarti memang masalahnya pada akses infrastrukturnya Pada ya. akses Infrastruktur itu tidak memadai sehingga menyebabkan distribusi barang, produksi pertanian itu agak sulit begitu Iya. ya. Itu langkah pertama. Langkah pertama. Tapi kan di Tojo Una-Una ini setahu saya lebih besar di kepulauan daripada di darat. Iya, lebih besar kepulauan, tapi yang saya sebut tadi 42 desa itu yang paling tinggi itu adalah Desa Kasih Allah. Desil 2-nya saja itu 121. 121 ya. Bila dibandingkan desa-desa lain itu desil satunya di bawah 100. Iya, iya. Nah, itu berarti bahwa penanganan selama ini memang tidak fokus. Tidak fokus. Kalau dia fokus dalam dua aspek ini saja, Iya. bagaimana kita coba kelola lahan-lahan yang tidur untuk bisa dikembangkan, Iya. ya paling tidak produksi pertanian. Ya, kita kan kalau misalnya padi ladang bisa Iya. kita lebih kembangkan, kemudian ya padi sawah, sehingga kita punya makanan itu tidak khusus beras, kita tidak dari luar semata, tapi Iya. betul-betul hasil produksi Kabupaten Tojo Una. Sehingga masyarakat juga bisa Sehingga mendapat penghasilan bisa gitu. mendapat Tapi masalahnya begini, bicara soal infrastruktur Iya. untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah itu kan ada keterbatasan, masalahnya pada anggaran. Iya. Ada 42 desa ya yang mesti harus ditangani secara serius sehingga bisa mengangkat menyelesaikan problem kemiskinan di daerah itu. Apakah nanti pendekatannya seragam atau solusinya itu seragam? Misalnya semua desa yang bermasalah ini memang semua harus dibangun infrastrukturnya. Kalau saya melihat bahwa masing-masing desa ini punya problem. Iya. Punya problem tersendiri. Yang terpenting adalah kita fokus dulu pada kebutuhan makan, kemudian yang kedua pada persoalan rumah layak huni. Iya. Iya. Kita di sana ini ya banyak bantuan-bantuan yang sampai untuk pembangunan rumah layak huni, cuma problemnya adalah tidak tepat sasaran. Iya. Ada masyarakat kasihan yang tidak punya lahan. Iya. Ya, tidak punya lahan ya, sehingga tidak bisa diberikan bantuan untuk pembangunan rumah layak huni karena tidak punya lahan. Ya kita bisa carikan solusi. Bagaimana solusinya? Ya kita carikan lahan dengan dana. Ya kita kan punya CSR di sana. Iya, iya. Begitu banyak lembaga-lembaga perbankan, dan kemudian bahkan kita di sana itu ada namanya zakat profesi dari pegawai. Iya. Setiap bulan itu 300 juta lebih. Setiap bulan. Setiap bulan itu terkumpul. Nah, kita bisa bagi masyarakat yang tidak punya lahan, kemudian kita bangunkan mereka itu rumah layak huni, ya kita carikan lahan untuk diadakan sehingga mereka itu bisa punya rumah layak huni. Kemudian dengan kondisi rumah layak huni mereka itu yang tidak punya listrik, Iya. tidak punya jamban, ya bisa kita dari dana desa bisa disupport. Nah, Jadi- sehingga kita fokus Iya. menyelesaikan itu tuntas, ya tuntas. Jadi betul-betul masyarakat yang rumah tidak layak huni itu betul-betul tuntas kita kasih bantuan, ya supaya mereka itu tidak berpikir lagi atap bocor, Iya. dia punya dinding itu sudah lapuk papannya, tidak berpikir itu lagi. Mereka berpikir bagaimana mencari bertani dengan baik, nelayan dengan baik, nah, sehingga produksi itu betul-betul diarahkan pada Pemanfaatan lahan. Iya. Kemudian untuk biaya sekolah anak-anaknya, iya. kemudian termasuk biaya konsumsi untuk mencapai nutrisi 420 ribu per jiwa itu kalori. Berarti memang ada 4. Pertama APBD, mengandalkan CSR, mengandalkan zakat, dan yang terakhir itu adalah sumber-sumber lain atau pendapatan lain yang kira-kira bisa membantu mensejahterakan masyarakat di sana. Iya. Faktor-faktor kemiskinan ini selain 2 hal tadi, masalah tempat tinggal, terus kemudian pekerjaan atau lahan yang terbatas, apakah tidak ada masalah lain yang dihadapi masyarakat di sana? Ya. Ini kan persoalannya adalah bahwa
kita butuh leader memang untuk menggerakkan itu. Makanya kita butuh visi bersama. Jadi kita bangun dulu visi bersama di tingkat OPD, kemudian kepala desa, lurah, kita bangun visi bersama. Bagaimana memberdayakan mereka. Ya satu contoh misalnya, begitu banyak lahan-lahan tidur yang ada. Ya, lahan-lahan tidur itu yang misalnya tidak terolah, ya kita bisa pinjamkan kepada kakak miskin tadi itu untuk bisa diberdayakan lahan tidur itu sehingga mereka bisa punya inisiatif untuk bagaimana bercocok tanam situ untuk bisa menghasilkan. Satu hal yang penting juga saya sampaikan bahwa saya dengan Haji Rendi siapa yang tidak tahu, dia anggota DPR RI 3 periode. Dia punya banyak channel di Jakarta. Harapan-harapan kita dengan jaringan yang begitu besar, dana-dana ini dari pusat bisa dibawa ke Tojono Una untuk bisa menggenjot daripada persoalan-persoalan kemiskinan ini sehingga masyarakat kita ini bisa keluar dari kemiskinan. Ya. Memang ini menjadi masalah serius. Bayangkan 18%, Pak. 18, kalau provinsi itu dia masih 13%, ya. Secara nasional malah justru lebih rendah. Itu memang artinya bahwa Tojo Una bekerja secara keras ke depan ini. Sebagai mantan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, setahu saya pernah menjabat kepala dinas, ya. Itu sejak menjabat kepala dinas itu intervensi apa yang dilakukan sehingga itu kira-kira saya yakin sekali ketika Bapak misalnya menjadi pejabat atau menjadi wakil bupati di sana bisa melakukan hal yang real di lapangan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, saya pada tahun 2018 mencoba mengintervensi dengan kebijakan 60-40. 60% pemberdayaan dana desa, kemudian 40% pembangunan. Sehingga kalau kita lihat dari 60-40 itu lahan saja yang terbuka oleh karena intervensi itu, lahan tidur yang terbuka itu 628 hektar dengan intervensi dari itu. Seluruh desa itu dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Tojono Una. Artinya apa? Kita bisa lihat pada 2019 angka kemiskinan kita ternyata turun dengan intervensi tadi itu. Turun 1,11%. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya, kita bisa bayangkan pada masa Pak Damsik menjadi bupati, itu angka kemiskinan turun sampai 2%, 1,5%. Tapi di 5 tahun terakhir ini, ya angka kemiskinan turun itu 0, kecuali 2019 itu 2018 ketika dilakukan pendataan oleh BPS di 2019 itu angka kemiskinan kita turun 1,11%. Karena intervensi itu. Nah, sehingga saya yakin dan percaya bahwa yang terpenting adalah membangun visi bersama. Kalau kita sudah bangun visi bersama, kemudian OPD fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan, kita punya program yang namanya RAS, Rencana Aksi Strategis Penanggulangan Kemiskinan. Yang tadi itu ya, yang secara implementasinya seperti itu dari Terawan. Baik, kira-kira nanti ke depan selama 4 atau 5 tahun ke depan, insya Allah kalau Allah meridhoi dan terpilih sebagai pejabat di sana, kira-kira target bisa menurunkan angka kemiskinan itu berapa besar? Kita punya target dalam 5 tahun itu 5-8%. 5-8%. Itu sehingga pada posisi ya 10%. Kira-kira di 5 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir nanti kita akan bisa capai ya dari 18 tadi 7 paling tidak 12 11. Iya. Itu luar biasa itu, dan itu butuh kerja keras menurut saya. Dan makanya saya bilang tadi kita fokus dan mencoba untuk membangun dengan visi bersama itu. Itu penting sekali. Ya, pemimpin kalau tidak membangun visi bersama OPD, kepala desa, lurah, maka ini akan susah. Kenapa? Karena lari masing-masing. Tapi kalau sudah dibangun visi bersama ini, saya yakin dan percaya semuanya akan bisa tertangani. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya bangga sekali bisa bertemu Bapak di channel ini karena hemat saya pikiran-pikiran untuk membangun daerah itu sangat penting dan itu kita butuhkan. Sehingga
pelaksanaan pilkada tidak sekedar demokrasi simbolik, tetapi memang yang kita harapkan adalah pilkada itu bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat demi untuk kemajuan daerah itu. Saya salah satu orang yang berbangga dengan Pak Hasan Lasjata. Selain beliau memang pernah menjadi kakak senior saya dan masih sempat berdiskusi di kampus dan terus mengikuti aktivitas beliau, saya melihat sumber daya beliau luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu bersama Pak Hasan Lasjata. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.